Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, video ini sebetulnya hanya mengulang saja dari video yang kita, bukan video, pertemuan kita sinkronus kemarin pada saat P6 yang mungkin gambaran besarnya seperti kemarin, dan video ini sebetulnya hanya ulangan saja bagi teman-teman yang ingin belajar dan mengulang yang kemarin. Silakan nanti ditonton videonya. Untuk ujian mungkin teman-teman cukup baca PowerPoint saja, itu sudah cukup. Itu karena soal untuk bagian ini bukan teori dasar, jadi insya Allah mudah. Untuk yang ingin lanjut nonton, silakan, saya persilahkan ya. Tapi disclaimer, teman-teman silakan belajar efisien. Kalau mau ditonton silakan, tidak atau ditonton pun tidak akan berpengaruh banyak ke ujian besok gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan untuk fitokimia P6, unit isolasi. Subtemanya yaitu Bioassay, Guided Isolation, dan Chemical Assay, Guided Isolation. Ya. Yang kita harus ketahui dulu bahwa Guided Isolation ini itu merupakan suatu pola pikir atau cara kerja, cara kita untuk nantinya mengisolasi suatu senyawa. Dan uh, pembahasan mengenai hal ini kebanyakan itu dilakukan di sampel bahan alami. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang. Akan tetapi ini merupakan hanya kita ngobrol-ngobrol saja, sharing-sharing sebetulnya. Jadi tidak banyak teori dasar ini, sehingga ya mungkin hanya sekilas saja. Lalu selanjutnya juga mungkin saya mohon maaf karena belum bisa banyak memberikan contoh, ataupun kita belum bisa diskusi mengenai banyak jurnal gitu ya, berbagai jurnal yang membahas mengenai BSI Isolation. Jadi kita ngobrol ringan saja, intinya apa gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini sering kali teman-teman lihat di slide PPT saya. Ini sebetulnya slide PPT dari dosen saya dulu di UGM, beliau Profesor Sudarsono. Ya, saya juga senang diajar dengan beliau karena pembahasan yang disampaikan oleh beliau itu komprehensif dan uh, general dulu, memberikan gambaran besar. Nah, ini salah satu um, slide dari beliau. Oke, di sini ya tahapan itu analisis itu hanya saya tambahkan saja yang tulisan di atas. Nah, uh, kita mulai. Dalam kita melakukan suatu penelitian menggunakan bahan alami, sebetulnya ada 3 tahapan yang kita perlukan. Sebetulnya penelitian menggunakan sampel apapun itu pastinya ada 3 ya. Dan hal ini kita juga berlaku pada sampel bahan alam. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, yang ketiga output. Itu. Secara umum penelitian bahan alam itu output yang dikehendaki yang paling sederhana adalah berupa ekstrak ataupun isolat. Akan tetapi sebetulnya produk output yang sejatinya diinginkan oleh banyak peneliti itu adalah hasilnya nanti adalah sampai ke senyawa tunggal yang memiliki aktivitas biologis. Yang kita tahu struktur kimia senyawa tersebut seperti apa, yang nantinya kita uji dengan cara melakukan elusidasi struktur. Itu secara umumnya. Dan untuk mencapai itu, harus saya pakai pen dulu. Untuk mencapai itu, kita harus tahu bahwa beberapa tahapan harus kita lalui, dari mulai kita menyiapkan bahan uji, kita lakukan ekstraksi untuk mendapatkan sari-sari yang ada dalam tanaman,
senyawa-senyawa, kemudian kita lakukan pemisahan menjadi berbagai macam senyawa-senyawa yang lebih kecil dari golongan kumpulan berbagai senyawa menjadi golongan-golongan tertentu yang kita murnikan lagi sehingga didapatkan satu senyawa gitu. Tidak harus satu, sebetulnya output masing-masing orang itu beda-beda. Kalau teman-teman menghendaki hanya ekstrak outputnya, maka outputnya hanya sampai di sini saja. Kalau teman-teman menghendaki isolat, teman-teman cukup di sini saja. Kalau terus sampai ke senyawa tunggal, nanti sampai di sini. Tuh. Nah, biasanya kita kebanyakan bekerja di area sini, ekstrak dan isolat. Oke, selanjutnya kita lakukan deteksi dan identifikasi untuk mengecek apakah senyawa atau isolat atau ekstrak yang kita dapatkan itu sudah betul sesuai dengan yang kita cari. Nah, sebetulnya deteksi dan identifikasi ini tidak hanya ada di tahapan sini saja, tapi bisa ada di sepanjang tahapan proses isolasi. Hingga sampai ke didapatkan hasil itu, kita harus terus lakukan deteksi dan identifikasi. Jadi sebetulnya memang ada satu kotak lagi di sini yang isinya deteksi dan identifikasi. Kalau di industri itu baratnya QC-nya. Nah, ada QC di sini sehingga kita dapatkan apa yang kita kehendaki itu benar. Nah, selanjutnya hubungannya apa dengan PSI dan chemical assay chemical reaction? Kita mulai dari pada saat kita ekstraksi dan alam. Kita dapatkan suatu ekstrak, isinya itu kira-kira ada banyak atau hanya sedikit? Jelas ada banyak. Nah, beberapa contoh di sini ya. Suatu dari daun saja ya kita lakukan suatu ekstraksi, itu banyak sekali senyawa yang kita dapat jumpai dari mulai terpen hingga alkohol dan sebagainya, ada ester ya, dari metabolit primer dan sekundernya, dari asam lemaknya, klorofil, kemudian sampai metabolit sekundernya itu ada dalam satu tanaman. Nah, dari sekian tanaman ini, eh, dari sekian senyawa ini, kita kan pertanyaannya adalah yang mana yang kita kehendaki itu. Dan kita bisa melihat berbagai macam senyawa ini itu sebetulnya memang kumpulan dari berbagai penelitian terdahulu. Kalau kita meneliti senyawa yang terkandung dalam daun teh, itu kita bisa lihat di dalamnya ada senyawa apa, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya. Karena hal itu sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sudah dikompil sehingga kita dapatkan datanya. Daun teh isinya A, B, C, D, E. Nah, pertanyaannya ketika teman-teman nanti mendapatkan bahan yang benar-benar baru, bagaimana cara teman-teman mengetahui bahwa di dalamnya itu ada senyawa apa saja, gitu kan? Lalu ada golongan senyawa apa? Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman kan lakukan yang namanya identifikasi, ada screening fitokimia, ada analisis ya, ada kromatografi dan sebagainya. Nah, itu baru mengetahui golongan dan senyawanya, golongan senyawa dan senyawa yang lain. Belum sampai ke aktivitasnya. Itu dari satu daun ini pun kita bisa jumpai puluhan hingga ratusan senyawa di dalamnya. Nah, kira-kira apakah kita ekstraksi semuanya dulu sampai ketemu nih senyawa, 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 senyawa. Kemudian kita lakukan suatu uji. Kalau yang kita lakukan seperti itu, ya kita lakukan suatu uji biologis ya, misalnya kita tahu efeknya. Kalau kita lakukan seperti itu, maka waktu yang akan kita tempuh akan sangat lama sekali. Karena itu harapannya adalah kita ingin nih proses kita cepat, maka saya ingin mengekstraksi suatu senyawa dalam tanaman A. Saya ingin dapat senyawa yang punya aktivitas biologis.
Seperti itu. Nah, cara cepatnya gimana? Maka cara cepatnya adalah kita lakukan suatu, kita buat pola pikir kita dan melakukan suatu tahapan yang berlandaskan sesuatu. Yaitu apa? BOC Guided Isolation. Kenapa? Karena di dalam sekian banyak senyawa ini, ya, itu terdapat banyak sekali senyawa yang masing-masing punya aktivitas biologis masing-masing yang kemudian kita harus pisahkan itu kan menjadi masing-masing dan kita terus pisahkan lagi menjadi fraksi-fraksi tertentu. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita kembali lagi ya, kalau kita ngecek strukturnya tadi kan kelamaan, maka harapannya adalah ketika kita pisahkan senyawa-senyawa tadi menurut fraksi-fraksinya gitu kan, dari mulai sebanyak ini fraksi, kemudian dari 100 misal kita pecah menjadi 50 ya, terus 50 50, kemudian kita pecah lagi terus menjadi 25 menjadi 10 menjadi 10 gitu. Nah, fraksi-fraksi inilah yang kita uji aktivitasnya. Seperti ini ya, kita lakukan dari mulai awal, kemudian kita dapatkan fraksi-fraksi A, B, C yang dia belum merupakan senyawa tunggal, tetapi kita ingin menguji daripada kelamaan menjadi senyawa tunggal itu lama banget, kita uji fraksinya, golongan senyawanya. Nah, kalau ketemu yang A ini ternyata berefek, nah misalkan yang A berefek, yang lain nggak berefek, kita eliminasi, maka A ini kita bisa-bisa lagi sehingga kita dapatkan senyawa yang lebih lebih tunggal, bukan lebih tunggal, lebih kita terus dapatkan semakin sedikit fraksi yang dia uh, memiliki aktivitas biologis yang nantinya kita kendaki produk akhirnya adalah senyawa tunggal atau fraksi yang spesifik. Gitu. Nah, sedikit pengertiannya aja, gambarannya kayak tadi ya, BSL. Ini saya ambil dari jurnal, deskripsinya jurnal kimia, jadi mereka lebih, ya nanti ini saya ganti ya teman-teman. Hmm, intinya sama ya, suatu teknik ya, kita melakukan suatu mengkarakterisasi fraksi mana sih yang dia memiliki aktivitas biologis ya dari campuran campuran senyawa yang diproduksi oleh kombinatorial sintesis. Ini ada orang kimia ngomongnya kimi, mungkin dia maksudnya sintesis, atau kalau dalam aspek lain itu ini maksudnya sintesis ada di dalam tanaman yang dia diakibatkan oleh sintesis biosintesis ya dari building block yang akhirnya produk akhirnya adalah senyawa. Kita ganti aja maksudnya kayak ini, maksudnya kayak gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan building block dan sebagainya, tapi kita ganti aja. Sebentar. Saya pause dulu, saya ganti dulu. Oke, ya. Ya, ini maksudnya. Saya bikin sendiri aja ya. Ya, kita melakukan suatu metode yang kita sebenarnya ingin mengisolasi atau mendapatkan suatu fraksi dari tanaman yang kita kendaki, apapun sih, kita di sini sih bahasnya mengenai tanaman jenis apapun yang memiliki aktivitas biologis yang didasarkan dari bioassay atau biologi biologi yang kita lakukan itu. Nah, ini kalau kita dasarnya adalah bioassay. Nah, kalau chemical assay adalah based on its target atau chemical properties. Jadi itu maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Jadi dasar yang digunakan adalah um, bahan kimia, bahan kimia, struktur kimia atau kerangka-kerangka kimia yang dia memiliki
fungsi spesifik tertentu yang banyak berkaitan dengan fungsi tertentu gitu. Oke, kita masuk ke BSI Guided Isolation. Ya, ya ini sebetulnya kemarin sudah sih ya. Kita cepat aja. Intinya teman-teman memiliki tanaman. Ya, ini kan nanti diekstrak ya, dapat suatu ekstrak. Nah, kemudian teman-teman melakukan suatu fraksinasi. Tuh, misalkan dari satu tanaman jadi 3 ekstrak. Ya, ekstrak etanol misal. Enggak. Di sini etanol ya. Ekstrak etanol ini sudah dapat ekstrak nih kita. Lalu kita fraksinasi lagi berdasarkan 3 macam pelarut yang memiliki polaritas berbeda. Kita lakukan fraksinasi menggunakan misalkan partisi cair-cair. Di sini yang fraksi lebih nonpolar, di sini semipolar, dan ini fraksi polar. Misalkan kita bagi menurut polaritasnya. Nah, senyawa yang lebih cenderung tertarik ke polar nantinya akan banyak di sini. Senyawa akan cenderung ke nonpolar itu cenderung masuk di sini dan seterusnya. Nah, misalkan di sini ada 100 senyawa, di sini mungkin bisa hanya 30, di sini ada 40, di sini hanya 30 di polar. Nah, dari ketiga hal ini kita lakukan penyelesai. Tiga selesai yang kita kendaki. Kalau antibakteri ya kita melakukan suatu uji antibakteri. Nah, kita dapatkanlah dari ketiga fraksi tersebut hanya fraksi semipolar yang memiliki apa namanya aktivitas ya. Contohlah di sini heksan ya, terus di sini sel etilasetat atau etanol juga gitu kan. Terus yang polar itu aquades tuh. Fraksi etelasetat atau etanol misal itu hanya dia yang punya aktivitas, maka kita coretlah fraksi-fraksi lain. Kita lanjutkan ujian bakterinya dengan kita fraksinasi lagi ke yang lebih kecil lagi. Jadi 5 fraksi di sini. Misalnya dari 40, di sini ada 10, ini ada 5, di sini ada 10, di sini ada 5, di sini ada 10. Dapatkan fraksi-fraksi yang kecil. Biasanya kalau sudah sampai di sini, kita gunakan kromatografi. Kromatografi. Ya. Nah, kita dapatkan fraksi 1, 10, fraksi 2, isinya kita nggak tahu kalau di lapangan ya. Kalau kita hanya memudahkan aja. Ternyata fraksi nomor 3 lah yang dia masih punya aktivitas. Yang lainnya nggak ada aktivitasnya, kita coret. Nah, dari 10 senyawa yang kemungkinannya, ini untuk memudahkan aja. Misalkan ya, kita terus perkecil lagi. Sehingga didapatkan fraksi yang hanya apa namanya memberikan aktivitas farmasetik. Misal di sini mentok kita nggak bisa isolasi dengan full atau isolasi dengan tunggal, maka kita dapatkan hanya 3. Di sini ada 4, di sini ada 3 misalkan. Ini full ya udah ini kita dapat isolat yang berisi 3 senyawa yang salah satunya atau ketiga-tiganya mungkin aktif. Nah, dari perjalanan panjang ini sampai didapatkan suatu fraksi yang aktif, kita mendasarkan dari bioassay. Maka inilah yang kita sebut dengan bioassay guided isolation. Tuh. Oke ya, ini status bayangan kita. Tetapi kalau di kenyataannya mungkin senyawanya ada 1.000 atau ada yang beribu-ribu gitu. Kita nggak tahu senyawa apa saja yang ada di dalam sampel kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan satu guide gitu. Ya kalau tour guide lah, kalau kalau kita mau ke Jakarta misalnya, kita nggak tahu jalan nih, maka kita harus ada guide-nya. Kita mau kemana nih, kita nggak tahu jalan keluarnya, maka kita harus tahu guidance-nya. Tuh. Nah, perbedaannya ini sama lah ya.
Ini sama, ini lebih rinci saja. Teman-teman bisa baca ini, kalau ini dia kaitannya dengan fitotoksisitas ini ya, fungsi fitotoksiknya, uh, divaksinasi, ada etanol, dan ini H2O dulu ya, partisi dari ekstraknya, H2O dan Aquades dan etanol. Oke, iya, satu sampai didapatkan 1 sampai 10 fraksi, yang aktif hanya 8 sampai 10 fraksi, dan selanjutnya sehingga dia diuji apa di fraksi-fraksi yang dikendaki ya. Tidak semua teman-teman harus lakukan pengujian ini ya. Teman-teman bisa pilih yang mungkin yang apa namanya, ini apa ya, dosis terendahnya saja yang teman-teman kendaki, atau fraksi-fraksi yang dia lebih mengarah ke fraksi polarnya saja misalkan. Ini terserah teman-teman. Kalau sudah sampai sini misalkan banyak yang berefek ya, nah ini eh, perlu analisis lain lagi yang teman-teman misalkan, oh saya ingin yang senyawanya lebih polar, saya ambil di daerah sini misalnya. Kalau yang lebih non polar di daerah sini dan sebagainya, itu nanti ada perkembangan lagi di selanjutnya. Tapi intinya keseluruhan proses dari awal sampai akhir ini itu kaitannya adalah BSI, guided isolation. Gitu ya, dari mulai apa namanya, ekstrak ini itulah setat AC ini ya, eta AC, itulah setat, dan sebagainya. Nah, intinya gitu, mereka beda polaritas. Oke. Oh iya, ini saya udah lihat soalnya, teman-teman ternyata sudah dapat kromatografi, jadi tahulah ini ya, kolom kromatografi, kolom kromatografi, kolom kromatografi. Oke. Nah, contohnya adalah dari senyawa-senyawa yang LM ini, ternyata si peneliti lanjutkan dengan mereka ingin tahu apa namanya, senyawa yang ada di situ dengan cara mereka lakukan elucidasi struktur gitu kan. Nah, ini salah satu spektra di apa namanya yang mereka dapatkan. Ini teman-teman nggak masuk ujian gitu ya. Tapi kita cerita aja bahwa di sini setelah mereka dapatkan, oh yang aktif ini nih, saya ingin tahu kira-kira strukturnya seperti apa. Mau mereka lakukan elucidasi struktur di sini. Oke. Nah ini nanti ada pembahasannya lagi bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah elucidasi struktur. Nah ini juga sama, teman-teman baca saja ini. Intinya sama sebetulnya. Ya. Nah ini sama, ini sama. Ya, kebetulan ini mereka jurnal ini juga menampilkan bahwa tiap fraksi ini diuji lagi sehingga didapatkan senyawa-senyawa ini. Nah, ini hasil yang ini ya, ini hasil yang dikehendaki. Jadi kita lakukan vaksinasi terus, vaksinasi sehingga didapatkan fraksi yang kita kehendaki, kemudian kita lakukan elucidasi struktur sehingga kita dapatkan senyawa-senyawa ini. Alhamdulillahnya kalau senyawanya baru, tapi kalau udah capek gitu, ternyata senyawanya sudah diketahui, itu ya, ya bersabar saja kayak gitu ya. Nah ini karena itu eh, ini apa ya, seninya meneliti ini ya, hasilnya nanti kayak gini. Kalau sampai polnya atau ujungnya, oke. Nah apa hubungannya dengan chemical assay? Chemical assay itu sebetulnya sama saja dengan PSI, akan tetapi guidance-nya yang beda, yaitu chemical assay. Chemical ini biasanya kita lebih ke senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi tertentu atau golongan tertentu atau
spesifik ya, gugus fungsi spesifik tertentu kayak gitu. Atau yang biasanya malah sudah diketahui sehingga kita ingin cari nih. Misalkan senyawa ini, senyawa A, kita ingin tahu ekstrak mana atau fraksi mana yang mengandung senyawa-senyawa fenolik itu. Maka kita lakukan uji fenolik di tiap tahapan-tahapannya. Sama seperti tadi ya. Oh ternyata ini dari fraksi yang kita dapatkan, kita lakukan fraksionasi lagi. Fraksi B ada senyawa fenoliknya. Fraksi A dan C nggak ada. Maka kita lanjut terus, kita uji yang sama, sehingga kita dapatkan yang kita kehendaki. Dengan asumsi peneliti di sini eh, menginginkan senyawa diafenolik, golongan-golongan fenolik, harapannya adalah senyawa tersebut secara umum memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Ya, tidak. Jadi apa ya propos apa namanya ya inginnya dia seperti itu. Walaupun secara umum jarang sekali ditemukan chemical psychedelic isolation. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang sudah diketahui kita target, maka kita bisa chemical psychedelic isolation. Kita cari yang fenolik contoh tadi ya. Atau misalkan senyawa alkaloid, maka kita uji alkaloid dengan cara N. N-nya kita biasanya uji N, senyawa-senyawa mana yang punya N kita dapatkan. Ini, ini, hingga seterusnya kita dapatkan. Gitu. Nah, kalau kita nggak menarget senyawa, oke, kalau kita tidak menarget senyawa yang sudah diketahui, maka apa hubungannya dengan gugus fungsi yang ada? Maka kita lihat di video yang kedua ya, teman-teman. Jadi, karena azan, kita stop dulu di sini ya. Nanti kita mulai lagi setelah azan.